berangkat umroh, udah laksanakan ibadah umroh, baru namanya tamu Allah. Karena di sini baru calon tamu Allah. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama ada dua. Yang pertama adab batin dan adab zohir. Adab batin yang pertama, luruskan niat kita. Apa Bu? Luruskan niat kita. Ingat, kita pergi ke sana bukan untuk main-main. Ingat, kita datang ke sana bukan untuk tamasya, bukan untuk selfie-selfie, bukan untuk pura-pura, bukan sebagai turis. Ingat, kita datang ke sana dengan sejuta kesalahan, sejuta dosa. Ingat masa lalu kita, masa muda kita. Pernah kita tinggalkan sholat? Pernah kita tinggalkan puasa? Pernah mungkin di antara kita ada yang berzina? Mungkin di antara kita ada yang pernah minum khamar? Kita hanya pendosa besar, dan kita datang ke sana untuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala terima tobat kita. Kita datang ke sana dalam satu rangkaian bagaimana ingin menggapai hidayah di Baitullah. Maka luruskan niat kita. Kita udah tinggalkan anak kita tinggalkan keluarga kita, kampung halaman kita, keluar kita tinggalkan daripada kantor kita, tinggalkan dunia, pergi kepada pencipta dunia. Maka luruskan niat. Dan kita datang ke sana bukan untuk senang-senang. Kita datang ke sana dalam satu rangkaian usaha membangun suatu pesta besar, membangun suatu istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdihim subulana wa innallaha lamal muhsinin. Barang siapa yang bersusah payah untuk agamanya Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu hidayah. Target kita, tujuan kita, bahwasanya kita datang ke Baitullah adalah untuk menggapai hidayah. Hidayah ini perkara yang mahal, Pak. Tidak ada perkara lebih mulia dan lebih mahal selain perkara hidayah. Karena Nabi dan para sahabat tahu. Maka para Nabi dan para sahabat ini, mereka gunakan harta diri mereka ini untuk satu perkara. Bagaimana mereka mendapatkan hidayah, ketaatan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bu, luruskan niat. Ya. Ingat, setan menggoda kita nih, Bu, sebelum kita beramal, ketika kita beramal, dan setelah beramal. Sebelum beramal digoda, gak usah pergi umroh, ngapain buang mahal-mahal duit, mendingan pergi ke Eropa, pergi ke Hong Kong, ke umroh cuma gitu aja, Mekah Madinah yang ada cuma batu. Digoda kita, tapi kita bisa lalui. Kemudian setan goda lagi ketika pelaksanaan, ketika di sana, akhirnya di sana apa, Bu? Yang tadi kita rindu dengan Ka'bah, rindu dengan raudhahnya Rasulullah SAW, ya kita rindu, tetapi di sana kita nggak buat amalan. Kita digoda, kebanyakan tidur, kebanyakan belanja, kebanyakan senang-senang, ya nggak ada amalan. Jadi wujud kita di sana, tapi amalan kita nggak ada. Kemudian yang ketiga, setan menggoda setelah beramal. Wih, ini saya ini udah umroh, wih, ini saya ini udah haji, panggil saya dong Bu umroh atau Bu haji, ya, ingin dapat pujian segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya setan menggoda. Setan menggoda itu bisa 20 tahun yang lalu amal kita bisa dihancurkan oleh setan. Itu masjid kalau bukan saya yang bangun tuh nggak bisa. Itu orang kalau bukan saya nolongin tuh, udah mati tuh orang. Untung ada saya. Kata-kata ada saya itu menghancurkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Ya. Jadi kita datang sana untuk mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk, pangkat, jabatan, harta segala macam kita tinggalkan. Lalu siapa kita? Saya adalah pendosa besar. Saya adalah ahli maksiat yang ingin mencoba belajar untuk bertobat. Setuju? Yang kedua, perbaiki amalan. Ingat, ibu baru cari calon tamu Allah. Allah yang menggerakkan matahari dari timur hingga ke barat. Allah yang menggerakkan ombak-ombak di lautan. Allah yang menggerakkan planet-planet di luar angkasa. Ya, semua keadaan senang dan sedih datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari sekarang perbaiki amalan kita. Minta kepada Allah, ya Allah, seburuk apapun aku ya Allah, seberat apapun aib aku ya Allah, masa laluku, izinkan aku untuk bersujud di rumahmu ya Allah. Mudahkanlah aku untuk datang ke Baitullah. Mudahkanlah aku untuk berziarah ke makam Nabi-Mu ya Allah. Apapun kekurangan aku, apapun kelemahan aku, apapun ketidakmampuan aku, izinkanlah ya Allah. Minta kepada Allah. Karena pada hakikatnya yang bisa menghadirkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan travel FBI. Memang secara paspor ada, secara tiket ada, secara visa ada. Sudah keluar semua, sudah akid semua. Tetapi mutlak yang berlaku adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Pernah kejadian ketika ingin berangkat, pas mau naik pesawat, sudah lewat imigrasi mau pesawat,
Pas mau sawat seorang istri yang tadinya sehat, suami yang tadinya sehat, karena istri tiba-tiba sakit Pak. Sakit apa? Sakit vertigo, mendadak. Akhirnya sama orang maskapai nggak boleh berangkat, diturunin, diperiksa di bandara, dokter bandara. Ternyata disimpulkan nggak boleh berangkat. Nah ternyata istrinya nggak boleh berangkat, lalu suaminya berangkat atau tidak? Hah? Suaminya nggak berangkat. Pilihan bingung, pilih Allah atau pilih istrinya? Bingung. Ya, akhirnya dia bilang nggak berangkat karena setia nungguin istrinya. Nah suaminya nggak berangkat, dia bawa anak 3 orang. Anaknya berangkat nggak? Nggak ada mahramnya. Inilah hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pelakunya. Kalau Allah suka dengan seorang hamba, maka hamba itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari perbaiki amalan apa aja? Pertama, jaga sholat tepat waktu. Jaga sholat tepat waktu. Karena nanti di sana amalan itu akan kita lakukan. Di sana ibu akan merasakan nikmatnya iman. Maka akan merasakan kesedihan ketika ada amalan-amalan akhirat hilang dari kita. Ketika dengar azan, bahkan di sana sebelum azan kita udah sholat, nunggu azan, menanti azan, sedih ketinggalan sholat berjamaah. Karena iman sudah ada dalam wujud dalam kita. Gimana nggak ada iman? Suasana malaikat melihat Ka'bah, melihat orang mengaji, melihat orang tahajud, melihat orang berdoa, sibuk dengan amalan-amalan. Maka kita pun di sini sedang berlatih. Di sana nanti apa yang akan kita lakukan? Sholat berjamaah tepat waktu. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala pun di sini kita harus ibu-ibu sholat tepat waktu, buat laki-laki sholat berjamaah. Insya Allah. Kemudian apa? Perbanyak doa, banyak menangis. Karena nanti kita datang ke sana, apa yang dilakukan Ustaz? Amalan apa yang paling baik dilakukan? Banyak menangis. Menangis bukan karena uang, menangis bukan karena pangkat, menangis bukan karena gaji, tapi menangis karena dosa-dosa kita, masa lalu kita. Belum tentu Allah terima taubat kita, belum tentu Allah terima umroh kita, belum tentu Allah terima daripada tawaf dan sa'i kita. Dan kita nggak tahu siapa di antara kita matinya akan lebih mulia pada kita nggak tahu. Maka gunakanlah tetesan air mata ini akan memadamkan kobaran api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Api neraka Allah seperti akan padam dengan baiknya air hujan yang ada di muka bumi ini. Api nerakanya Allah ini tidak akan sirna walaupun diguyur dengan banyaknya air laut yang ada di muka bumi ini. Tetapi api nerakanya Allah akan sirna, akan padam, akan musnah dengan tetesan air mata. Jika seorang hamba menangis, meneteskan air mata, cukup buat tetes air mata ini akan memadamkan kobaran api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak apa Pak? Banyak menangis. Ya, akan melembutkan hati kita. Alangkah sedihnya seorang yang punya dosa, apabila dia mengakui, cukup dengan pengakuan itu, padahal Allah tahu yang Allah inginnya pengakuan kita Pak. Ya, maka Allah akan sembuhkan kita daripada masa lalu kita, keburukan kita. Syaratnya ngaku, melobi Allah, merengek kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, bersihkan hati. Pertama tadi adalah pertama luruskan niat, perbaiki amalan. Ketiga, bersihkan hati. Apa yang bersihkan? Bagaimana? Yang Allah inginkan adalah bagaimana hati kita, hati yang qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tidak ada dendam, hati yang tidak ada dengan iri, hasad segala macam. Inilah nanti orang-orang yang akan mendapatkan naungan di atas Allah Subhanahu Wa Taala, qalbun salim. Dan kita ingin datang ke tempat yang suci, bertemu dengan yang maha suci. Maka sucikan hati kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, banyak minta maaf. Banyak minta maaf. Seorang suami paling banyak salah dengan apa? Seorang suami paling banyak salah mas apa? Seorang suami paling banyak dengan istri. Seorang istri paling banyak salah dengan suami. Betul nggak? Seorang ibu paling banyak salah dengan siapa? Dengan anak. Seorang anak paling banyak salah dengan apa? Dengan ibu, orang tuanya. Ternyata kita paling banyak salah dengan orang-orang yang telah mencintai kita. Orang-orang yang paling dekat dengan kita itu kita paling banyak berbuat salah. Maka dari sekarang kita melatih diri kita. Karena yang namanya pergi haji atau pergi umroh bagaikan pergi ke alam akhirat. Sekarang kita memakai kain ihram, suatu saat kita akan memakai kain kafan. Sebelum memakai kain ihram kita berwudu, tapi suatu saat nanti kita diwudukan. Sebelum makin kain ihram ini kita mandi. Nanti kita suatu saat sebelum makin kain ihram kita dimandikan. Setelah makin kain ihram kita sholat tahiyatul sunnah ihram. Nanti setelah kita makin kafan kita disolatkan. Banyak orang yang pergi tidak kembali karena dunia ini sementara. Maka dia Allah
Allah Subhanahu wa taala hikmah daripada itu banyak minta maaf. Seorang istri menjadi calon ahli surga, ciri-cirinya dia berani minta maaf sebelum tidur kepada suaminya. Wahai suamiku, mau maaf, aku belum bisa jadi istri yang baik. Maka kira-kira kalau ada istri kalau begitu, kira-kira suami marah gak Pak? Oh enggak. Hah? Di antara bidadari-bidadari yang ada di dunia ini, engkau lah ratu bidadari. Betul gak? Kalau suami gimana? Sama. Suami harus pengen bisa. Jangan saling menyalahkan, tapi saling mengkoreksi, menyalahkan diri sendiri. Bu, mohon maaf, kata Nabi, berbahagialah sampai 7 kali. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah buat orang yang sibuk mencari kesalahan dirinya sendiri. Maka dia tidak akan pernah sibuk mencari kesalahan orang lain. Barang siapa yang mencari sibuk kesalahan diri sendiri, dia lebih mulia daripada mencari sibuk kesalahan orang lain. Salahkan diri kita, jangan salahkan orang. Apalagi nanti di sana. Di sana Bu, di sini romantis mesra. Ngapain di sana kalau kita mau lihat sifat asli seseorang pas saat musafir, pas saat dalam perjalanan, lihat sifat asli orang akan ketahuan. Lagi capek, letih, lesu, segala macam ujian. Kata Nabi, sana musibah itu yang namanya musafir perjalanan. Yang tadinya pergi romantis, apa sama-sama bisa berantem, bisa gondok-gondokan. Setan nggak tinggal diam Bu. Setan kebiasaan buruk nafsu, ini nggak tinggal diam. Maka kita harus jaga dengan satukan hati kita. Nanti satu kamar berjamaah, ada yang kamar berempat, berbeda-beda orang, beda-beda penduduk, yang laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya. Yang tadi nggak saling kenal, nggak saling sapa, tiba-tiba kita jadi saudara seiman. Nah nanti tiba-tiba jangan dari kesalahan orang lain. Tuh orang mandi lama banget sih, kita jadi nggak ke masjid deh, jangan macam. Terus pulang ke WC, ini WC jorok banget, nggak bisa dibersihin, ih jijik. Terus diomongin tetangga sebelah, ke kamar sebelah, aku mah nggak bisa sama orang itu ini, nggak boleh. Apa yang terjadi? Inilah untuk mentarbiyah diri kita. Paham Bu? Kita bisa menjaga sholat kita di sana, kita bisa menjaga tahajud kita bisa menjaga daripada baca Quran kita. Tapi yang paling sulit kita menjaga kesatuan hati kita. Insya Allah. Ada amalan istimai, ada amalan infiradi. Nanti kalau dibilang amalan istimai ini amal bersama. Amalan istimai ini amalan lautan. Kau celupkan tangan kamu ke laut, kamu angkat satu tetes, ini adalah amalan infiradi. Amalan istimai berjamaah. Jadi nanti ketika pas saat ustaz atau leader atau gaya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, besok habis makan pagi kita akan lakukan city tour ziarah keliling Masjid Madinah. Jam 7 sudah ada di lobi. Maka semuanya tinggalkan amalan infiradinya. Ya, yang baca Yasin tinggalkan, yang zikir tinggalkan, yang habis makan selesai tinggalkan. Semua kumpul di lobi jam 7 pagi untuk amalan istimai, walaupun itu hanya city tour. Ini pahalanya lebih besar. Kalau ada satu jemaah dia sibuk dengan infiradinya, ketika diumumkan jam 7 kumpul, dia asik, dia terrodol. Kemudian dia rodol, dia baca Yasin. Enggak sekali, dia 10 kali. Kemudian dia sholat sunnah lagi, sholat duha lagi, dia doa, ya Allah ampunlah dosa-dosaku ya Allah, aku telah begini-gini, mohon ampun ya Allah. Satu orang dia melakukan amal ibadah, dia sholat, dia berdoa, 40 orang nungguin dia nyumpahin, kira-kira mana yang laku? Yang satu orang atau yang 40 orang Bu? 40 orang terjolimin. Kecuali kalau ibu-ibu mau bisa ada rombongan, harus izin dengan amirnya. Ustaz, saya nggak ikut city tour, mohon maaf, karena saya punya amalan khusus. Bilang. Sehingga yang di sini juga nggak nungguin. Ini cuma 40 orang nih, masya Allah, mau berangkat bingung, takut ditinggalin. Nggak berangkat, nggak datang-datang. Yang ada satu orang berdoa, 4 orang nyumpahin. Saya yakin kalah itu yang satu orang. Ya, doanya belum tentu terima, tapi kalau sumpah orang dijolimin kan tentu banyak terima. Ya, maka jangan sampai demikian. Yang keempat, pertama luruskan niat, kedua perbaiki amalan, tiga bersihkan hati, dan yang keempat adalah tambah pengorbanan. Kita sampai di sana itu bermujahadah. Setan gak tinggal diam dulu dengan kehadiran kita. Setan tuh masak kusuk supaya kita jadi orang lalai, orang malas. Sehingga di sana tubuh kita di sana tapi tidak ada amalan akhirat. Cuma jasad kita doang di sana, tapi amalan kita nggak ada. Itu yang setan tantikan. Digodalah setan. Amal setan digoda. Udah, nggak usah ke sana.
Udah sholat tuh di luar aja, cukup di luar, kan sama juga daerah masjid, di teras masjid, banyak sekali. Akhirnya bingung, gak ada amalan, ngeliat ke sana, ke sini bingung, ya ada cuma keluarin handphone, video call, lu aku ada di sini, video lagi segala macam. Padahal dia sendiri sedang direkam oleh malaikat. Nah ini terjadi dan sering terjadi. Ya doa, alhamdulillah kamu lagi di sini, ini semoga doa dikabul. Nah ini jangan, kalau bisa jangan. Boleh kayak gitu nanti di luar ibadah. Ya, city tour, ya perjalanan itu boleh. Pas Dubai, ya kan yang mau ke Dubai silakan. Karena ada yang city tour Dubai silakan segala macam. Ya, upload medsos silakan. Emang lagi musimnya gitu. Tapi pas ritual ibadah kalau bisa jangan. Ya, tawaf. Lagi tawaf nih, tawaf pada sebagai doa. Ya, jadi begini. Sampai begini. Akhirnya berbalik. Enggak sah tawaf. Paham? Paham. Oke, lanjut. Adab zohir. Tadi ada batin, ada 4. Sekarang adab zohir. Yang pertama, apa yang dipersiapkan? Yang pertama, tolong persiapkan pakaian secukupnya. Ya, bawa pakaian secukupnya. Jangan lebih, jangan kurang. Karena saya yakin nanti kalau lebih, nanti tasnya nggak muat karena ibu akan beli oleh-oleh. Ya. Jadi secukupnya. Yang kedua, bawa obat-obatan. Obat-obatan pribadi, Bu, bawa. Ya, yang punya penyakit langganan silakan dibawa. Ya. Karena apa? Di sana ada obat, Pak, ada dokter, ada rumah sakit pun ada, gratis. Namun takutnya ibu punya fanatik obat. Atau ibu punya yang namanya kecenderungan dengan obat. Obatnya sama, tapi nggak cocok di badan. Repot lagi kita. Ya, bawa. Kemudian bawa alat mandi. Hotel di sana nggak sama hotel di sini, Bu. Bintang 5 di sana nggak sama kayak bintang di sini. Ini banyak yang jemaah pada Ustaz, segala macam. Cipo Mak, gimana saya lagi di Jakarta, Bu? Tolong dong, ini anduk nggak datang-datang. Orangnya di Madinah nelfon saya ke Jakarta, anduk nggak datang-datang, coba bisa bayangin. Ya, ibu tinggal bilang aja di sana. Jadi daripada solusi gitu, daripada nanti kita ngomong-ngomong segala macam, menghilangkan amal ibadah kita, maka persiapkan anduk kita bawa. Oh jangan mentang-mentang di hotel di sana, Bu. Orang hotel itu pelayannya bukan orang Indonesia semua, bahkan banyak orang banyak orang India, kucuk-kucuk Kutai, ya, orang Pakistan, orang lain. Ibu bisa bicaranya nggak? Enggak, ya kan? Bingung, memencet nomor juga bingung, segala macam, ya. Untuk mengantisipasi supaya ibu tidak hancur amalannya, maka bawa alat mandi. Oke? Bawa anduk. Nanti di sana dapat anduk tiba-tiba bolong, ya anduknya, atau bawa anduknya tiba-tiba telat, ibu nggak jadi mandi, ngoceh di kamar. Yang lain daripada ngoceh jikir, ibu ngoceh di kamar. Ya. Jadi menghilangkan hal-hal yang demikian, bawa alat mandi. Paham? Kemudian lagi paspor semuanya udah siap. Nah, ada 2 perjalanan, yang satu tanggal 11, yang satu lagi tanggal 26. Yang tanggal 11 tolong persiapannya karena umroh dulu. Ya, maka mikotnya tadi di pesawat. Maka tasnya itu ada di cabin. Jangan dimasukin di bagasi. Ingat nih, yang umroh tanggal 11. Yang umroh tanggal 26 karena dia akan melancong, jalan-jalan dulu city tour. Ya kan? Ke Dubai, ya. Padahal numpang pipis doang gitu. City tour enggak nginep. Nah, cuman paling bisa update status, bisa keliling-keliling, ya. Nanti dia langsung ke Madinah, ya. Nggak ada masalah. Umrohnya belakangan. Ya, jadi kain bagasinya semuanya di barang-barang bawaan yang berat-berat di bagasi. Koper. Yang di cabin itu yang ringan-ringan saja. Jangan terbalik, ya. Untuk proses karena nanti di sana pun kita mau jalan-jalan nggak usah bawa tentengan-tentengan yang berat-berat, ya. Kecuali belanjaan yang ada di sana lagi yang mau belanja. Silakan. Kemudian untuk hotel, ibu di sini beli kucing, dapatnya kucing. Beli sapi, dapatnya sapi. Benar nggak? Kalau beli kucing, mintanya sapi, boleh nggak? Ya, nggak boleh. Atau beli sapi dikasih kucing, itu nggak boleh juga. Ya, jadi yang namanya akad ijab kabul ini harus clear. Ini yang namanya hotel di sana nggak ada yang sempurna, Pak. Asli ada kurangnya, entah kurang makan, makannya kehabisan, makannya kurang enak, segala macam. Belum lagi di pesawat Emirates, ya, makannya. Untuk mengantisipasi bawa menu-menu makanan buat kita sendiri.
Ya, kalau bisa buat orang lain. Contoh abon, contoh lagi apalagi Tempe keripik, kering. tempe apa segala macam. Oke, yang bisa selera kita makan. Jangan sampai ibu nggak makan. Terus kemudian juga nanti di Madinah, nih banyakkan komplain di Madinah. Madinah itu kita belinya bukan catering Indonesia, ya bukan catering dari luar, tapi dari hotel. Jadi kita booking kamar udah langsung dengan full board hotel. Nah kadang-kadang itu makanannya masya Allah berlebihan, makanannya berlebihan. Tapi yang makan tuh jemaah Indonesia, subhanallah dia makan ngambil banyak. Pas dicicipin ternyata nggak sesuai, akhirnya mubazir. Akhirnya pas yang orang mau ngantri tiba-tiba kehabisan. Nah ini nggak boleh. Ibu mau ngambil banyak silakan, tapi harus habis. Kalau nggak kita menjolimi diri orang lain, ya. Kemudian di Madinah itu makanannya kurang pas. Kalau di Madinah, kalau di Mekah insya Allah, karena cateringnya catering kita sendiri, ya. Kita boleh ngambil room only, cateringnya dari luar, itu enaknya. Tapi kalau di Madinah nggak bisa. Dan siapkan tenaga penuh kesabaran untuk ngantri di buffet, ya karena buffetnya cuma 1-2 dari hotel. Kalau di Mekah itu khusus jemaah kita saja, ya kita buka tuh khusus jemaah catering kita saja. Nah ini perbedaannya. Kemudian jarak hotel untuk di Mekah itu sekitar 180 meter karena hotelnya di Nada Dewa, semuanya di paket rakyat ya. Ya satu hotel lama. Tanggal 3. Tanggal 3 di mana itu ya? Paket ekonomi ya? Oh, masuk Madinah ya. Saya mau masuk Madinah sama yang tanggal 26 ya, Bu. Nah, jadi ke Madinah dulu nggak umroh. Nah, untuk hotelnya untuk tanggal 11 sama 26 sama tanggal 3 agak beda. Yang tanggal 6, yang tanggal 11 sama tanggal 26 ini hotelnya ini jaraknya sekitar 180 meter di Mekah. Berapa Pak? 180 meter. Ya nanti andai kata lebih hitung sendiri aja Bu ya, ukur. Nah, itu menurut saya soalnya kan. Nah, hotelnya dekat di belakang Meridian. Jadi kalau ditanya, hotel kita kan Nanda Deva, orang terkenal Meridian. Ditanya, Bapak Ibu kalau hilang, ya Bapak Ibu hotel di mana? Meridian belakangnya. Nah, pakai pelan-pelan aja ya. Hah? Iya, yang atas itu. Cuma nggak paling atas bawah. Nah, kelebihannya apa itu hotel? Hotelnya dekat, kamarnya gede, ya, kamarnya gede, ya. Cuman nggak mewah, cuma menang dekat, ya, menang dekat hotel bintang 3 tapi dekat. Ada lagi ada kar golf, ada mobil golf, karena itu agak tanjakan dikit, ya. Cuman ada jalan tangga jalan, ya. Jadi kalau namanya tanya umroh apa? Umroh plus apa? Plus nanjak. Ya, di Mekah, di Madinah itu jaraknya itu sekitar 150 sampai 200 meter, itu hampir sama. Ya, hotelnya pun tingginya sama semua. Ya, tidak ada perbedaan. Kita datang sana bukan untuk hotelnya, tapi kita datang bagaimana untuk merasakan nikmatnya ibadah. Betul? Kalau hotel kamar pasti enakan kamar kita masing-masing Bu. Benar nggak? Saya enak-enaknya di luar pasti enak di rumah kita. Betul? Baik di Jannati. Hotel bintang 5 enak gak? Ada orang cuma sebentar doang 2 hari. Coba kalau kita punya pasti enak. Ya. Jadi masalah hotel demikian. Nah sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang menurut